warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat 4. Al-Mukarram, pimpinan Pondok Pesantren Babul Huda engkang kawula hormati, Dewan Asatidz wal Asatidzah Pondok Pesantren Babul Huda serta rencang-rencang engkang berbahagia. Langkung rumiyin sumangga kawula dherekaken majataken ros puja darasan puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala engkang sampun maringi mau pinten-pinten rahmat, taufik, hidayah saha keselamatanipun dumateng kula darasan panjenengan sami sehingga ing mriki kita saged makempal manunggal kanthi boten menggah tunggal harangan punapa-punapa. Bikaulina alhamdulillah. Shalawat ugi salam mugi tetap katur lan kunjuk dumateng baginda Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ingkang dados suri tauladan kula panjenengan sami lan mugi-mugi kirata termasuk umatipun ingkang munggahi syafaat minjak ing yaumul kiamah. Allahumma amin. Salajengipun boten kesupen kula maturaken matur suwun sanget dumateng pranata hadicara ingkang sampun sekedhik maringi kula wedal ing mriki kanthi mengulas tentang ikhlas. Mbak sampun ngertos artinya ikhlas? Merelakan. Oh. Sinten saja merelakan angkat tangan? Mbak Rizka. Merelakan berarti ikhlas tanpa pamrih, tanpa kita mengharap imbalan. Seperti yang dikatakan Mbak Lela waktu kemarin, ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Ngertos kan surat Al-Ikhlas? Semua tahu kan surat Al-Ikhlas? Surat Al-Ikhlas ini jenenge Al-Ikhlas, tapi di dalamnya tidak disebutkan satu pun kata ikhlas, tidak ada. Kan? Berdoa kan berarti surat Al-Ikhlas? Bismillah, pribad, bismillahirrahmanirrahim. Qulhuwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di situ tidak disebutkan sama sekali kata ikhlas. Berarti artinya dalam ikhlas kita dalam melakukan sesuatu, meskipun itu menolong orang, melakukan sesuatu yang kecil pun, seperti biasanya mengerjakan sesuatu yang bahkan sangat sepele, kuwi aja dieling-eling. Ibaratnya ikhlas kuwi kasare seperti wong BAB. Jadi ini orang dieling-eling. Masa kalian nih BAB dieling-eling apa maksud tak tahu apa kan? Enggak. Ini nama badan. Nah, seperti itu ikhlas. Seperti juga sebuah kisah Shahibun Naqab. Itu adalah seorang pemuda dari kisahnya Bani Umayyah. Ketika itu Bani Umayyah perang, tetapi sudah sampai ning gone musuh, wis sampai di gone musuh, wis teko bentenge musuh, tetapi mereka bingung. Oga iso nembus pertahanannya musuh, padahal mereka bala tentaranya itu sangat banyak sekali, wis ning ngarep benteng. Lah, caranya masuk gimana? Mereka buntu. Bahkan perwira perang pun tidak tahu caranya. Sampai seorang pemuda yang itu kita beri nama Shahibun Naqab itu mempunyai ide cemerlang. Dia membuat lubang yang akhirnya lubang itu sampai tembus ke atas, ke bawahnya si benteng itu tadi, sampai dia masuk ke dalam pertahanan si musuh dan gema takbir bergema ke seluruh penjuru kota. Allahu Akbar. Lah, itu akhirnya kemenangan umat Islam dapat berjaya di masa itu. Kemudian, sang panglima perang bertanya-tanya atas ide siapa ini tadi. Sopo sehingga ide ini mangkok iso-isone pinter kaya ngono kuwi. Lah, nggak ada yang mengaku. Bahkan sampai bengi si
Panglima perang itu tadi saya mikir, kira-kira sapa ya? Kira-kira sapa, apa Patih, apa sing bocah kuwi, apa bocah iki lah. Akhirnya pas di ruang kerjanya itu dia disamperin, diparani. Neng seorang pemuda itu dia pakai cadar, itu berkata seperti ini. Wahai Panglima, saya akan memberitahu siapakah pemuda yang membuat lubang yang akhirnya kita dapat memenangkan perang. Kemudian si Panglima perang berkata, silahkan, tetapi si pemuda tadi menjawab ada 3 syarat. Yang pertama, saya jangan dikasih penghargaan, jangan dikasih penghargaan, jangan ditanyai siapa namanya, juga jangan dicatat dalam sejarah. Itu. Kemudian si Panglima perang menyetujui syaratnya si pemuda itu tadi. Akhirnya si pemuda itu tadi membuka cadarnya dan berkata, sayalah orangnya. Setelah itu dia pergi. Sudah selesai urusannya, sudah selesai karena ikhlasnya itu tadi dia tidak ingin dikenang oleh sejarah, tidak ingin dikasih penghargaan sedikit pun, bahkan tidak ingin tahu siapa namanya. Sake ikhlase. Bayangkan nek wong saiki ngono kuwi. Oke enak ya, bahkan zaman-zamane corona ning berita seorang anak kecil 10 tahun itu menyumbangkan tabungan ya Mbak, kita ngerti nih berita kan, tabungannya kuwi tinggi membantu relawan corona. Lah kuwi ya wis langsung diliput ning TV. Seharusnya sing saya sahibun nakop kuwi mang sing memenangkan umat Islam enggak eneng sing ngerti kecuali si Panglima perang itu tadi. Lah begitu ikhlasnya dia menolong menjayakan agama Islam, juga bagaimana dia caranya dia membuat bagaimana agar kebaikan dia itu tidak diketahui oleh orang lain. Ibarat tangan kanan berbuat baik, tangan kiri tidak tahu. Seperti itulah ikhlas. Juga kita juga perlu belajar tentang ikhlas itu, kalian pelajari dari filosofi sebuah akar. Bagaimana kalau pohon itu bekerja, tumbuh itu atas bantuan akar, atas kerja kerasnya si akar. Tetapi banyak sekali orang yang mengira bahwa pohon gede ini mungkin karena pupuk, karena lain sebagainya. Lah nek pamane pupuk tok, pamane gur air tok, unsur hara tok, tanpa adanya akar sing menyerap unsur hara dan pupuk itu tadi sampai ke batang pohon, akhirnya difotosintesis oleh daun dan akhirnya berbuah menjadi buah. Tanpa adanya akar itu tadi pun nggak akan jadi lah. Juga nek wis gede pohone itu sing dipuji bukan kerja kerasnya si akar, bukan kerja kerasnya batang, juga bukan kerja kerasnya daun sing fotosintesis, tetapi sing dipuji-puji mesti buahe. Nggih napa mboten? Nah, sing wong sing menikmati hasil pohon itu tadi mesti mujine buahe enak, seger, manis no. Tapi mereka tidak berpikir itu atas kerja kerasnya siapa, juga atas usahanya si akar itu tadi sing gelem menembus-nembus batu-batuan, juga meliku-likukan badannya sampai menjerumus ke tanah, akhirnya dapat unsur hara dan dapat pupuk itu tadi. Mereka tidak tahu sing dingeteni hasilnya langsung jebret dadi buahe enak, wis naik. Kayak sing ngono kuwi juga ikhlas. Mergane nyapa nek cara akar orang mungkin apa kuwi protes nek kuwi lho hasil kerja kerasku nyapa sing dipuji kok pohone karo buahe. Kenapa kita tidak dipuji? Nah, karena si akar itu tadi tidak bisa berbicara. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan di sini, kita di sini belajar ikhlas. Meskipun kebaikan sedikit apapun kita itu diusahakan ikhlas. Meskipun saya sendiri kadangnya ya saya ora ikhlas, kadangnya seoke grundele, ya seoke pamrihe. Jadi sama-sama belajar kita ikhlas lillahi ta'ala, mencari ridhonya Allah. Semoga Allah membayar apa yang kita ikhlaskan dengan surganya nanti. Allahumma amin. Cakap semanten atur kula mbok pilih wonten kereta kelantunipun kula nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun. Akhiran billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.